Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia, dimanapun saudara berada, yang ada di Malaysia, dimanapun saudara berada. Senang sekali kembali menjumpai saudara pada saat pagi hari ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada saat pagi hari ini, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan kasih karunia, Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan Tuhan sepanjang malam dalam istirahat kami, sehingga kami boleh melewati malam hari ini dengan perlindungan, dengan penyertaan penjagaan Tuhan. Itu semua karena berkat kemurahan pertolongan Tuhan. Dan pada pagi hari yang indah ini kami kembali rindu untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, urapi kami dan jamah hati kami sehingga kami dapat memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Baik saudaraku, kita akan membaca bersama di dalam Ayub 7 ayat yang ke-1. Bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Saudaraku, pergumulan hidup merupakan istilah yang dipakai dalam Alkitab untuk menggambarkan perjuangan hidup manusia selama ada di dunia ini. Manusia yang telah jatuh di dalam dosa harus mengalami pergumulan di bumi. Pergumulan setiap orang mungkin berbeda-beda, namun pada umumnya pergumulan merupakan saat di mana kita berjuang dalam menghadapi berbagai persoalan hidup. Alkitab sendiri menggambarkan bagaimana manusia harus bergumul selama ada di dunia ini. Hal ini berarti bahwa setiap manusia tidak lepas dari yang namanya pergumulan. Ayub menggambarkan bahwa hidup seorang manusia yang bergumul di bumi itu seperti hari-hari orang upahan. Orang upahan yang dimaksud di sini adalah seperti yang tercatat di dalam Ulangan pasal 24 ayat yang ke-15. Pada hari itu juga haruslah engkau membayar upahnya sebelum matahari terbenam. Ia mengharapkannya karena ia orang miskin, supaya ia jangan berseru kepada Tuhan mengenai engkau dan hal itu menjadi dosa bagimu. Saudara, orang upahan adalah orang yang berjuang setiap hari untuk bertahan hidup. Orang upahan adalah orang yang setiap hari harus bergumul dan mengharapkan upah dari tuannya. Demikian juga kehidupan kita, seperti seorang upahan yang hanya berharap kepada belas kasih tuannya. Biarlah kita menyadari bahwa tanpa Tuhan, maka kita tidak akan dapat melalui hari-hari dalam dunia yang penuh pergumulan ini. Oleh karena itu saudara, untuk dapat menang dalam pergumulan hidup, kita perlu bersandar pada Tuhan. Sebab hanya kepadanya kita berharap. Seperti seorang upahan yang selalu berharap kepada tuannya. Demikian hidup kita dalam melewati pergumulan hidup perlu bersandar hanya kepada Tuhan saja. Saudaraku, ada 3 hal yang harus dimiliki untuk dapat menang atas pergumulan hidup. Yang pertama adalah milikilah iman. Di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah melihat Tuhan di tengah pergumulan. Iman melihat sesuatu yang tidak kita lihat secara kasat mata. Bukan berarti semacam indera keenam. Namun iman merupakan sesuatu yang membuat kita dapat melihat Tuhan yang selalu beserta kita apapun yang terjadi. Hidup ini soal bagaimana kita melihat. Dua orang yang melihat dengan cara berbeda akan menghasilkan sikap yang berbeda. Orang yang melihat pergumulan sebagai sesuatu hal yang menakutkan dan menghancurkan hidupnya akan cenderung takut dan menyerah kalah. Sebaliknya,
seseorang yang melihat pergumulan sebagai bagian hidup agar kita dapat melihat Tuhan bekerja, akan cenderung kuat dan pantang menyerah hingga memperoleh kemenangan. Yang kedua adalah tetaplah berdoa. Di dalam Filipi 4 ayat yang ke-6 berkata, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah di dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Saudaraku, doa adalah sinergi bersama Tuhan menghadapi pergumulan. Di dalam doa, kita sedang melibatkan Tuhan di dalam pergumulan hidup kita. Ketika kita berdoa, Tuhan bekerja atas hidup kita. Dalam doa kita mendapat kekuatan, dan dalam doa kita mendapat hikmat. Iman membuat kita melihat Tuhan di tengah pergumulan. Doa membuat kita melibatkan Tuhan di dalam pergumulan hidup kita. Daud adalah contoh yang selalu melibatkan Tuhan dalam setiap pergumulan hidupnya, saudara. Dan yang ketiga adalah bersyukur. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 berkata, "Mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu." Saudara, bersyukur adalah sesuatu yang dikehendaki Allah. Bersyukur adalah klaim kemenangan kita atas pergumulan. Orang yang bersyukur adalah orang yang telah mendapat kemenangan. Ucapan syukur berdampak luas bagi kehidupan. Ucapan syukur mengubah keburukan menjadi kebaikan. Saudaraku, itulah 3 hal yang perlu kita miliki agar dapat menang menghadapi pergumulan hidup. Namun penting bagi kita untuk menyadari bahwa kemenangan sesungguhnya bukan saat pergumulan kita hilang. Kemenangan sesungguhnya adalah ketika kita semakin dekat dengan Tuhan melalui pergumulan. Inilah yang jauh lebih penting dari sekedar berlalunya pergumulan hidup kita. Mari saudaraku, kita sadari bahwa sesungguhnya orang yang hidup dalam Yesus adalah orang yang paling aman di dunia ini. Skenario terburuk dalam pergumulan pun kita tetap beruntung. Firman Tuhan mengatakan kematian adalah sebuah keuntungan. Jadi tidak ada alasan untuk kita takut menghadapi pergumulan hidup selama kita memiliki iman kepada Yesus. Membangun hubungan dengan Yesus dalam doa, serta mengucap syukur senantiasa apapun yang terjadi. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu, bahwa kami ya Tuhan untuk selalu dekat dengan Tuhan, hidup di dalam iman, hidup di dalam doa dan ucapan syukur, sehingga kami dimampukan Tuhan untuk menang atas segala pergumulan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, berkati segala usaha, pekerjaan yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami. Jadikan kami hari ini berhasil dan beruntung. Sertai kami hari ini dengan penyertaan-Mu yang sempurna ya Tuhan. Dan mohon petunjuk-Mu sehingga kami hidup sejalan dan seturut dengan segala kehendak Tuhan. Limpahi kami dengan sukacita dan damai sejahtera hari ini ya Tuhan. Jauhkan kami dari segala malapetaka. Berdoa bagi kesejahteraan kota kami, desa kami, daerah kami dan bangsa kami yang saat ini menghadapi pandemi. Mari Tuhan berkati daerah kami, pulihkan negeri kami. Belas kasihan Tuhan bagi negeri kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudaraku, kita sudah berdoa, kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada menyertai kita setiap hari. Dan mari kita tetap mengandalkan Tuhan, tetap menaruh harap kepada Tuhan. Dan saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.